Selamat pagi teman-teman. Kami dari aplikasi Smart School mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang bersedia untuk mendengarkan presentasi kami. Kami dari aplikasi Smart School akan mempresentasikan hal-hal yang akan dibahas tentang proyek yang kami kerjakan. Dengan judul aplikasi Smart School. Aplikasi berbasis web yang dapat diakses dengan internet. Oke, terdapat beberapa bahasan yang akan kami bahas untuk proyek ini. Oke, di sini kami akan memperkenalkan profil anggota. Oke, yang pertama ada saya sendiri, Ligorius Jerami dengan NIM 121834465. Dan kemudian ada Raja Jagat Kalimantana dengan NIM 12183483844. Kemudian ada Tria Islamiati dengan NIM 1218409. Selanjutnya ada Magdalena Meliana Trendi dan dilanjutkan dengan Amartya Hediati Amartya Zafirgi Hediati. Oke, selanjutnya bagian daftar pembahasan. Yang pertama itu judul, kemudian latar belakang, lanjutkan dengan maksud dan tujuan, metode penelitian, ruang lingkup, materi dan program, permasalahan, solusi pemecahan masalah, kemudian akhiri dengan kesimpulan saran. Oke, yang pertama judul. Kali ini akan saya membahas bagian tentang judul. Pertama, mengapa Smart School? Oke, ini bahasan kita yang pertama. Yang pertama, menciptakan pandangan sekolah bisa melakukan apa saja walau jaraknya jauh. Ya, jarak itu adalah masalah. Di mana orang-orang berpandangan bahwa jarak antara sekolah dan rumah itu bisa dijangkau atau tidak. Itu merupakan sebuah pertimbangan bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Nah, kali ini kami ingin mengangkat hal itu sebagai bahan proyek kami. Oke, yang kedua, bahasannya adalah Smart School sendiri itu adalah singkatan dari SMART. Itu simple, mudah, aman, ramah, dan efektif. Bahkan salah satu senjata utama kami untuk meluncurkan aplikasi Smart School dan juga sebagai bagian kami. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang ini itu adalah bagian pembahasan masalah yang akan kami lakukan. Pengguna internet di Indonesia. Pertama, 40% adalah smartphone. Ini merupakan survei yang kami lihat dari internet. 40% pengguna Indonesia dari tahun 2019 sampai 2020 itu penggunanya 40% sudah smartphone semua. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang meningkat secara signifikan penggunaan smartphone karena zaman teknologi semakin berkembang. Oke, selanjutnya adalah 45% dari pengguna komputer atau PC. Pengguna komputer atau PC ini diambil dari survei tahun 2019 sampai 2020. Penggunanya tidak berubah banyak karena penggunaan komputer PC itu biasanya digunakan untuk kantor ataupun pekerjaan yang lain yang benar-benar membutuhkan komputer dan PC. Berbeda dengan anak-anak muda yang biasa menggunakan komputer PC untuk bermain pun. Oke, selanjutnya adalah bagian Smart School. Masalah yang pertama
Sama pendaftaran sekolah yang jaraknya jauh. Oke, pendaftaran sekolah itu bisa menjadi masalah jika jaraknya jauh. Beda dengan rumah dan sekolah itu yang jaraknya dekat. Masalah antara jarak sekolah dan jarak rumah itu akan menjadi masalah karena beberapa pertimbangan dari orang tua, apakah anak-anaknya bisa nyaman pergi ke sekolah dengan jaraknya jauh. Itu merupakan jadi pertimbangan yang cukup besar bagi orang tua. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi yang kurang. Ya, tentu saja sebagian besar itu pemanfaatan teknologi yang kurang itu dari para pengguna smartphone maupun komputer PC. Mereka menggunakan aplikasi sebagai media sosial untuk mengekspos diri dan juga bermain game. Nah, kurangnya adalah penggunaan teknologi itu sebagai media belajar. Ini yang merupakan tujuan utama kami ingin mengangkat proyek ini sebagai landasan utama di bagian latar belakang kami. Ini merupakan sebuah permasalahan yang umum yang ingin kami pecahkan. Oke, selanjutnya adalah solusi sebagai pemecah masalah. Sebagai solusi pemecah masalah. Ya, sebagian besar masalah ini ditimbulkan dari sekolah offline itu adalah ya yang pertama pastinya jarak, waktu tempuh, pendaftaran. Kebanyakan para orang tua itu harus datang langsung ke sekolah untuk mendaftarkan murid-muridnya atau anak-anaknya lah. Baik sebagai wakil dari murid itu. Dan juga ribet karena para orang tua itu harus bolak-balik. Misalnya kan sebagian besar untuk dokumen sendiri itu harus cetak print, jadi otomatis para orang tua bolak-balik untuk mengambil dokumennya. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan. Nah, kali ini maksud dan tujuan akan dibahas oleh teman kami, Raja Jagat Kalimantan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian maksud dan tujuan dari presentasi ini. Maksud dan tujuan tersebut memiliki 5 poin. Yang pertama adalah mempermudah. Aplikasi ini sangat mempermudah calon siswa dan orang tua dalam melakukan pendaftaran secara online. Yang kedua, menghemat waktu. Orang tua dan calon siswa tidak perlu lagi datang ke sekolah yang jaraknya jauh dari rumah untuk daftar. Dan khususnya seperti keadaan pandemi sekarang, jadi orang tua bisa lebih menghemat waktu dan tentunya aman di rumah saja. Selanjutnya, nomor 3. Banyak pilihan sekolah yang bisa diminati. Aplikasi ini memberikan daftar sekolah yang ada di daerah tersebut. Calon siswa dapat menentukan sekolah mana yang diminatinya. Kemudian yang keempat, pembayarannya mudah. Dalam aplikasi ini, orang tua dan calon siswa dimudahkan dalam melakukan pembayaran. Karena di dalam aplikasi ini sudah ada link pembayaran yang disediakan. Tinggal bayar lewat smartphone Anda. Dan yang terakhir, yang kelima, akses cepat. Karena aplikasi ini berbasis web, untuk tersambung ke aplikasi kita hanya perlu menghidupkan sambungan data atau wifi dan aplikasi langsung bisa dipakai. Sekian dari saya serahkan kembali ke dulu. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini akan dilanjutkan oleh teman kami, Amartya Zafirgi Hediati. Waktu dan tempat kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Amartya Zafirgi Hediati. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan secara kualitatif, yaitu dengan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dengan ciri khas tidak dapat dipisahkan dari pengamatan lapangan
sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Jenis penelitian ini kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Dan penulisan tugas ujian akhir semester ini, kami menggunakan metode pengumpulan data, yaitu 1. Analisa kebutuhan anak, menganalisis dan mengumpulkan kebutuhan user peningkatan sistem dengan menentukan konsep sistem beserta antarmuka yang menghubungkannya dengan lingkungan sekitar. Dalam hal ini berkhusus pada kebutuhan user. Hasilnya seperti halaman beranda, transaksi, list, menu, profil, dan sebagainya. Yang kedua, desain. Pada tahapan desain database, kami menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram sebagai gambaran database yang kami buat. Pada tahap desain, kebutuhan menggunakan diagram UML, diantaranya use case diagram dan activity diagram. Tahap pembuatan desain antarmuka menggunakan aplikasi Balsamiq Mockup 3 sebagai alat untuk pembuatan gambar tampilan aplikasi. Yang ketiga, pembuatan kode program. Untuk pembuatan kode program menggunakan bahasa markup HTML, disusun dengan bahasa pemrograman PHP, dengan framework Laravel yang dilengkapi dengan CSS yang ditulis ke dalam Bootstrap, dan MySQL sebagai database-nya, serta menggunakan Exam sebagai penghubung server localhost untuk mengelola file database. Yang keempat, pengujian. Dalam proses ini, kami menggunakan tahap pengujian pada program yang sudah dibuat dengan menggunakan tutorial testing reservasi pada program dan mencoba menjalankan fungsi-fungsi yang ada pada bagian front end dan back end dengan menggunakan black box testing untuk mengetahui kemampuan dan keefektifannya sehingga didapatkan kelemahan dan kekurangan sistem yang nantinya akan dilakukan pengkajian ulang. Proses ini fokus pada perangkat lunak dari segi logik dan fungsional yang dapat memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error dan memastikan apa yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kelima, atau support dan pemeliharaan atau maintenance. Dalam tahap ini perlu dilakukan support dan pemeliharaan terhadap yang telah dibuat, seperti mengali dan memperbaiki kembali kekurangan baru yang ditemukan pada saat program dijalankan, serta melakukan pengembangan terhadap menu-menu yang dirasa kurang efektif ketika program telah diimplementasikan secara keseluruhan. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan pertama teknik observasi. Observasi sendiri merupakan pengamatan pengumpulan data untuk mengumpulkan data dan pencatatan dari sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi merupakan salah satu metode yang paling dasar karena dalam setiap aktivitas psikologi ada kegiatan observasi. Semua bentuk penelitian kualitatif dan kuantitatif mengandung aspek observasi. Dalam laporan ini, melakukan metode observasi pada aplikasi yang serupa yaitu Etigo, yaitu bermaksud untuk 1. Mengamati data apa saja yang diperlukan untuk membuat aplikasi tersebut. Yang kedua, memperhatikan desain dan estetika dari aplikasi tersebut sehingga menarik perhatian beberapa pengguna internet, khususnya para orang tua. Kedua, studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku panduan untuk mencari data-data dari sumber yang berhubungan dengan penulisan tugas ujian akhir semester ini. Kami mengutip jurnal dari beberapa e-jurnal sebagai referensi dalam melakukan penelitian
tentang reservasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ruang lingkup pada aplikasi Smart School. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ruang lingkup untuk aplikasi Smart School ini, khususnya tentang sistem reservasi, adalah dimulai dari siswa yang dibantu orang tua login terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, siswa harus mendaftar menggunakan email atau nomor handphone dan memasukkan password atau membuat password baru. Setelah itu, siswa diminta masukkan data dirinya beserta data tuanya. Data diinput diterima oleh pihak sekolah. Pihak sekolah mengkonfirmasi ke siswa tersebut. Pihak sekolah menginformasikan jika ada tes secara offline. Jika ada, mereka harus menghubungi mengetahui soalnya. Jika tidak ada, siswa hanya perlu mengupload berkas-berkas seperti dan lain sebagainya. Aplikasi Smart dikerjakan menggunakan bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Preprocessor dengan framework Laravel dalam menggunakan SQL dengan aplikasi SQL Yoke dan tampilan menggunakan Bootstrap atau template yang sudah jadi untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Sekian dari saya kembalikan kepada Ligoris Jerami. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas bagian materi dan program. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Egy. Itu bagian materi dan program yang kami lakukan, seperti penggunaan aplikasi apa saja yang digunakan untuk membuat program ini. Yang pertama itu adalah ini tampilan dasar program kami. Gambar yang pertama itu adalah gambar bagian login, di mana para siswa harusnya melakukan login dulu sebelum masuk ke dalam tampilan aplikasinya. Kemudian gambar yang kedua itu adalah contoh salah satu bagian coding atau bagian pembuatan template. Selanjutnya adalah bagian menu utama dan juga beranda. Coba gambar pada bagian yang ketiga. Sini saya akan membahas bagian codingan aplikasi apa saja sih yang digunakan oleh kami untuk membuat aplikasi Smart School berbasis web ini. Pertama adalah PHP. PHP Storm sendiri itu digunakan sebagai media untuk membentuk aplikasinya, baik dari kerangka maupun sampai jadinya. Itu digunakan dengan aplikasi PHP Storm. Kemudian Exam ini sebagai media penghubung antara aplikasi dan juga bagian codingannya, di mana akan menampilkan tampilan untuk aplikasinya. Itu menggunakan aplikasi Exam. Selanjutnya adalah SQL Yoke. SQL Yoke sendiri di sini digunakan sebagai pengatur database untuk pembuatan aplikasi. Nah, jika aplikasi tidak mempunyai database, aplikasi itu tidak bisa digunakan, karena aplikasi yang baik itu bisa menyimpan data pun menghapus data. Selanjutnya adalah use case dan activity. Ini kami menggunakan use case sebagai media gambaran seperti apa aplikasi kami gunakan. Di sini ada calon siswa di mana bisa melakukan pendaftaran dan juga melakukan login atau logout. Nah, pendaftaran di sini itu sebelumnya harus melakukan form daftar, informasi penerimaan dan juga melakukan pembayaran. Sementara admin sendiri yaitu bisa melakukan pengisian data baik input maupun hapus. Selanjutnya adalah konfirmasi sekolah. Beda dengan yang lainnya, admin harus mengetik sendiri data siswa masuk atau tidak. Itu merupakan tugas dari adminnya. Kemudian adalah rekap siswa. Rekap siswa di sini itu mengumpulkan data siswa yang masuk itu untuk dikirimkan ke sekolah. Selanjutnya adalah video login. Di sini login itu pertama-tama pun itu akan pun baik kemudian bisa apakah sudah sesuai atau tidak. Jika ya
maka dia akan melanjutkan ke bawah ke menu sebenarnya. Jika belum, maka kembali lagi ke akun. Nah, untuk logout sendiri tinggal klik logout, itu akan ada alert atau pemberitahuan apakah ingin keluar atau tidak. Jika iya, langsung dieksekusi. Oke, ini saya akan menjelaskan bagian sequence sendiri. Itu adalah bagian aplikasi seperti apa dijalankan, sama seperti video diagram tadi. Itu pertama-tama untuk pengguna. Dari sini saya akan menjelaskan bagian admin sendiri itu lakukan login user ID, password untuk masuk ke aplikasinya. Kemudian cek akun apakah tidak, kemudian dialihkan ke bagian data. Selanjutnya adalah setelah masuk ke data pengguna ada, itu dilanjutkan ke menu utama. Untuk mengaksesnya itu karena sudah divalidasi, jadi langsung bisa diakses. Kemudian adalah pendaftaran masuk sekolah. Setelah masuk login dan juga masuk ke menu utama, di menu utama itu ada tampilan untuk sekolah. Setelah masuk pendaftaran sekolah, lakukan pembayaran. Setelah itu kalau ingin logout dan juga melihat pemberitahuan dan maupun notifikasi, bisa langsung logout. Oke, ruang lingkup yang ada dalam aplikasi. Yang pertama adalah kebutuhan pengguna. Di sini benar-benar dikhususkan untuk kebutuhan pengguna seperti para orang tua maupun siswa yang daftar, karena ruang kami adalah siswa SMA, jadi untuk penerimaan sekolah di SMA itu adalah digunakan admin. Aplikasi ini bisa digunakan admin sebagai pemantau, misalnya aplikasi terdapat masalah, dan tidak, juga admin sendiri itu punya aplikasi sendiri sebagai pemilah data atau pengecekan data. Selanjutnya adalah digunakan oleh sekolah. Tidak mungkin jika aplikasi tidak diberitahukan ke sekolah kemudian mengirimkan datanya. Mungkin jadi ada antara sekolah dan aplikasi untuk pemerintah. Ini sebagai media sosialisasi bahwa penggunaan aplikasi ini benar-benar digunakan untuk para siswa. Selanjutnya adalah daerah sekitar. Sekitar di sini adalah kami berfokus pada daerah yang ada di sekitaran. Jadi untuk jangkauan yang lebih jauh itu masih dalam pertimbangan atau pertimbangan selanjutnya. Oke, kode yang dibahas dalam program penggunaan public dan private. Penggunaan public dan private di sini dalam codingan itu adalah yang pertama, public itu dikhususkan untuk seluruhnya atau semua bisa mengakses. Kemudian adalah private itu dikhususkan untuk sendiri dan kemudian diakses. Ada selanjutnya adalah tampilan penggunaan CSS atau Bootstrap yang kami gunakan. Template sendiri itu kami akses ataupun kami ambil dari internet sebagai bahan baku utama dalam pembuatan aplikasi kami. Penggunaan root di sini sebagai jembatan antara codingan ke aplikasinya atau penggunaan data. Selanjutnya adalah penggunaan controller dan model. Ini itu dikhususkan untuk menyimpan data, menghapus data, maupun mengedit data sebagai media bukan database. Selanjutnya adalah percobaan pada Chrome. Maksud percobaan pada Chrome di sini menampilkan tampilan presentasi yang adalah tampilannya login maupun hapus data dan juga pemutarannya. Selanjutnya adalah validasi. Validasi di sini adalah sebagai media pembatas ya antara aplikasi dan juga dunia luar. Tetapi itu bisa diberi akses jika penggunanya memiliki account itu untuk sebagai login. Jika akunnya ada dia bisa masuk, jika akunnya tidak ada dia tidak bisa masuk di media utamanya. Oke, selanjutnya adalah permasalahan akan dibahas oleh teman kami Tria Islamiati wakil tempat kami. Di sini saya Tria Islamiati akan menjelaskan tentang permasalahan dari aplikasi Smart School. Yang pertama, ada jarak.
Pada saat penerimaan murid baru, orang tua sibuk mencari sekolah untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah-sekolah favorit dengan menempuh jarak yang cukup lama dan pastinya memakan waktu. Yang kedua, bingung. Saat lulus dari sekolah menengah pertama atau SMP, ada beberapa siswa yang pasti kebingungan untuk masuk atau melanjutkan ke sekolah menengah atas. Dengan aplikasi ini, diharapkan dapat menjadi solusi agar mereka yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya tidak lagi kebingungan. Yang ketiga, ada kejujuran. Belum lagi ada beberapa oknum anak yang rela membohongi orang tua dengan alasan dari rumah untuk pergi ke sekolah hanya untuk mendapatkan uang jajan. Padahal mereka tidak sampai ke sekolah dan malah pergi bermain atau nongkrong bersama temannya. Para orang tua mengira anaknya pergi ke sekolah untuk belajar, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa anaknya telah berbohong, sehingga di sini kami menciptakan aplikasi yang bernama Smart School, pemecah masalah. Hanya dengan berbekal smartphone, semua bisa dilakukan. Di sini, kami menciptakan sebuah inovasi atau sarana yang mudah diakses sebagai tempat pendaftaran calon siswa baru yang diharapkan mampu menjadi pemecah masalah yang terjadi, yaitu dengan aplikasi Smart School yang artinya simple, mudah, aman, ramah, dan terkoneksi, dan smart artinya pintar. Sehingga para orang tua tidak lagi perlu khawatir dengan masalah tersebut. Karena hanya dengan mereka membuka aplikasi Smart School ini, para orang tua dapat mendaftarkan anak mereka ke sekolah yang diinginkan dengan mudah, dan para orang tua juga bisa mengetahui absensi kehadiran anaknya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Tria untuk penjelasannya. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Ini akan dijelaskan oleh ini, yaitu Magdalena Meliana Trendi. Sudah tempat, kami persilakan. Baiklah, saya Magdalena Meliana Trendi akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang telah kami buat dari hasil proyek yang kami buat. Pertama, kebutuhan lingkungan. Maksimal. Kenapa sih maksimal? Pada pembuatan bagian program yang harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lingkungan agar penerapan aplikasi yang telah dibuat dapat benar-benar berjalan dengan maksimal. Kedua, penerapan. Penerapan secara online. Melihat dari situasi yang sekarang, di mana para pengguna internet yang semakin tinggi dalam tingkatan pemakaian, maka dari itu akan lebih efektif jika penerapannya dilakukan secara online dan terbuka sehingga dapat diakses dengan mudah. Ketiga, meningkatkan bidang pendidikan. Kami menyimpulkan bahwa konsep yang digunakan dalam proyek ini bukan hanya suatu semata-mata dibuat untuk memenuhi kriteria penilaian, akan tetapi meningkatkan kemampuan bidang pendidikan dalam teknologi informasi yang mudah diakses walaupun banyak persaingan pada bidang yang serupa sehingga dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang mudah diakses tanpa dibatasi jarak. Sarannya, meskipun makalah ini masih jauh dari kata sempurna bagi dalam penyusunan maupun bagi yang masih kurang dipahami, sehingga kami bisa banyak kesalahan, saya ulangi, sehingga kami masih banyak kesalahan yang harus diperbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk depannya, agar dapat menciptakan bacaan yang mudah dipahami. Sekian dari saya kembalikan kepada Ligo. Terima kasih untuk
penjelasannya dan editing. Di sini sebenarnya ada bagian presentasi ya, tapi videonya tidak besar, jadi maaf ini maaf sebesar-besarnya bagian presentasi bisa dibesarkan. Oke, terima kasih untuk mendengarkan presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi. Jika ada